Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini kita akan membahas terkait dengan templating ya. Templating di mana di konsep virtualisasi itu ada konsep yang namanya templating. Jadi kita membuat satu OS khusus, itu kita hanya install OS-nya, terus tidak kita apa-apain. Nah, lalu ketika kita mau bikin VM-VM yang berikutnya itu kita tinggal melakukan cloning dari VM yang pertama tadi. Nah, itu konsep templating. Jadi kita bikin satu VM, kita jadikan sebagai template. Nah, di video sebelumnya kita udah bikin sebuah VM namanya ini ya, Ubuntu Server 2404 ini. Nah, ini kita jadikan sebagai template. Jadi ketika kita mau eksperimen atau bikin VM lagi, itu kita cloning dari VM yang pertama ini. Tujuannya apa? Ketika misalkan ada kerusakan atau apa ketika saat kita eksperimen itu kita tidak perlu install ulang dari awal lagi, tinggal kita delete VM yang rusak tadi, terus kita clone ulang dari ini VM pertama yang kita jadikan template ini. Nah, di VM yang pertama ini yang Ubuntu Server 2404 VM ini spesifikasinya kan masih pakai prosesor 2 core dan memori 2 GB. Nah, biar bisa bikin banyak, templatenya kita turunin aja, kita bisa edit ya di setting, terus masuk ke sistem. Nah, di sini ada base memory ya. Di base memorinya kan 2048 MB atau 2 GB. Kita turunin jadi 1 GB aja, berarti 1024. Lalu prosesornya kita bikin bisa tetap 2 core, bisa bikin 1 core bisa. Kita bikin 2 core aja, jadi kita turunkan memorinya saja. Jadi ketika nanti kita cloning, itu yang terklon adalah VM dengan prosesor 2 core dan memori 1 GB. Ini misalnya kita akan bikin 3 VM ya. Ini kita bikin 3 VM, misalkan VM yang pertama namanya load balancer VM, VM yang kedua web server 1 VM, dan server yang ketiga VM yang ketiga web server 2 VM. Nah, ini kita belum bikin dari awal, install dari awal, terus install masukkan ISO, install lagi, itu nggak perlu. Jadi selama kita sudah memiliki templatenya, kita tinggal cloning aja. Ini contohnya kita mau eksperimen bikin web server cluster menggunakan 3 server ya, 1 load balancer dan 2 web server. Ini kita ke VirtualBox, tadi kita udah edit untuk VM templatenya. Jadi yang pertama kita jadikan template yang seperti yang tadi saya sampaikan ya. Kita tinggal klik kanan, terus clone. Nah, kita kasih nama, mau kasih nama apa sesuai yang tadi aja. Misalkan ini kan untuk VM yang pertama itu load balancer VM. Nah, kasih nama load balancer ya, load strip balancer. Nah, path ini adalah lokasi VM-nya, kita biarkan default aja nggak masalah. Clone tipenya pilih full clone. Nah, yang perlu diperhatikan bagian ini ya, MAC address policy ini kan apa namanya, kalau misalkan dibiarkan default itu MAC address-nya akan sama untuk seluruh VM-nya. Jadi untuk yang MAC address policy ini kita ganti menjadi generate new MAC address. Jadi biar MAC address dari setiap VM yang kita clone itu MAC address-nya akan berubah. Jadi akan di-generate ulang. Kita pilih yang ini, udah, lalu klik finish. Kita tinggal tunggu, proses akan berjalan. Di sini ada copying mesin ya, artinya proses cloning sedang berjalan. Nah, seperti ini ya enaknya ya. Jadi untuk membuat VM load balancer ini kita tidak perlu mengulang dari awal, masukkan ISO terus melakukan instalasi dari awal, nggak perlu. Syaratnya yaitu tadi kita udah bikin satu VM, kita jadikan template. Ini untuk load balancer VM-nya sudah jadi. Terus kita bikin 2 server lagi untuk server web servernya misalkan ya. Kita kasih nama web server 1 VM. Ini dari sini tetap kita cloningnya dari VM yang awal ini ya, yang Ubuntu server ini. Klik kanan. Langkahnya seperti tadi. Clone, kasih nama web server 1 VM. Clone tabnya pilih full clone sama, terus yang ini jangan dirubah jadi generate new MAC address ya. Klik finish.
Oke, kita bikin satu lagi. Nah, jadi proses ini bisa mempercepat waktu daripada kita bikin ulang dari awal, install satu persatu. Itu untuk membuat 3 VM itu akan membutuhkan waktu lama. Tapi dengan teknik templating ini, jadi kita pakai template OS ya. Jadi kita tinggal clone aja. Web server 2. Ini pilih tetap full clone, ini pilih generate new MAC address. Finish. Kita tinggal tunggu proses cloningnya. Nanti setelah ini kita coba ya. Nah, sudah selesai. Jadi dengan cara melakukan cloning VM ini, untuk membuat 3 VM kita itu hanya waktu, saya cek hanya butuh waktu kurang lebih ya 5 menitan untuk 3 VM ini. Bayangin kalau kita harus install satu persatu dari awal, itu akan butuhkan waktu lama. Oke, kita coba nyalakan satu persatu ya. Untuk yang load balancer VM dulu kita jalankan. Start. Ini untuk yang load balancer VM sudah bisa jalan ya. Kita tinggal coba masuk ke VM-nya. Username dan passwordnya sama persis dengan username saat kita bikin VM yang pertama tadi, yang ini. Jadi semuanya tercloning. Jadi user dan passwordnya juga sama. Ini kita masuk ya ke yang load balancer. Nah, sudah masuk. Ini di sini tertulis ya, ada umam@ubuntu ya. Ubuntu itu nama hostname-nya, jadi hostname-nya masih ngikut dengan sesuai template-nya. Nah, biar nanti tidak tertukar-tukar, tipsnya itu hostname itu kita rubah sesuai dengan nama VM-nya. Jadi ini coba kita rubah. Untuk merubah hostname jangan lupa sudo untuk masuk ke root ya. Nah, kalau sudah sudo baru kita bisa melakukannya. Kita jalankan aja nano/etc/hostname. Ini nano /etc/hostname, kita enter. Nah, di sini kita bisa edit. Ubuntu diganti dengan load balancer VM. Kita samakan aja. Untuk menyimpannya tekan Ctrl O, enter, lalu Ctrl X. Nah, kita coba langsung kita reboot aja. Kita restart VM-nya dengan perintah reboot. Jadi ini nggak perlu sudo karena tadi udah sudo ya. Jadi langsung reboot aja. Nah, hostname-nya sudah berubah ya. Di situ tertulis load balancer VM. Nah, kita tinggal login. Nah, hostname-nya sudah berubah. Load balancer VM. Oke, kita pindah ke VM yang berikutnya. Nah, kita coba jalankan 3 VM ya di laptop ini ya. Jadi ini saya pakai MacBook Pro dengan prosesor M2 ya. Kita jalankan 3 VM dengan masing-masing prosesor 2 core dan memori 1 GB ya. Apakah akan lancar? Saya pernah coba lancar sih. Ini VM yang kedua dengan nama web server 1 VM ya. Ini hostname-nya masih sama, Ubuntu ya. Kita akan ubah. Kita login dulu. Nah, untuk mengedit hostname jangan lupa sudo spasi su agar masuk ke super user ya. Masukkan passwordnya. Nah, kalau udah root add ubuntu ya, itu artinya kita udah masuk ke super user. Kita seperti tadi kita edit pakai nano aja, nano spasi /etc/host. Coba keluar dulu ya, kita pastikan ya.
nano, sorry, ini saya clear dulu biar kita mulai dari atas ya. Nano spasi slash etc slash hostname. Hostname. Nah, ini tadi saya typo jadi saya ulang. Nano spasi slash etc slash hostname. Nah, ini Ubuntu ini kita rubah. Jadikan web strap server strap 1 strap VM. Oke. Setelah kita edit hostname-nya, kita simpan dengan Ctrl O, lalu Enter, Ctrl X, lalu jalankan reboot untuk mereboot servernya. Sebenarnya tanpa reboot bisa, nanti ketika kita booting untuk yang berikutnya akan otomatis berubah. Kita untuk memastikan aja, biasanya kalau saya setelah melakukan konfigurasi untuk memastikan bahwa ketika server itu hidup, konfigurasi berjalan, saya ngetesnya dengan cara reboot. Toh ini prosesnya cuma sebentar. Reboot, pastikan hurufnya kecil semua ya, reboot. Ya, hostname-nya sudah berubah ya, itu web strap server strap 1 VM. Kita coba login, hurufnya kecil ya, 1, 2. Oke, itu sudah ya. Umam add web server 1 VM. Ini sudah running 2 VM ya, ini ya, load balancer sama web server 1 VM, dan tampak normal-normal saja. Oke, kita lanjutkan ke VM yang ketiga, kita jalankan start ya. Oke, jadi biasakan ketika kita bikin VM, hostname-nya itu sesuaikan dengan nama VM-nya. Nama VM biasanya sesuai dengan fungsi dari VM tersebut. Oke, login seperti tadi. Hostname-nya masih sesuai dengan template ya, OS yang pertama dulu. Kita masuk ke super user dengan cara sudo spasi su enter, masukkan passwordnya, lalu nano spasi slash etc slash hostname. Nah, kita ngeditnya pakai nano ya, paling gampang. Nah, ini Ubuntu kita rubah jadi sesuai VM yang ketiga ya, web server 2 VM. Untuk menyimpan Ctrl O, Enter, Ctrl X. Nah, jalankan reboot ya, hurufnya kecil semua, reboot untuk memastikan konfigurasi berjalan ketika server di restart. Oke, ini VM yang ketiga sudah hidup. Nah, web server 2 VM. Jadi di laptop ini, di laptop MacBook Pro saya ini jalan 3 VM secara bersamaan ya, load balancer VM, web server 1 VM, dan web server 2 VM. Nah, ini yang mana tadi, ini yang load balancer, ini kita jejer ya, ini load balancer, terus ini yang web server 1, terus ini yang web server 2. Nah, jadi 3 VM ini bisa berjalan bersamaan di laptop ini. Oke, itu kurang lebih untuk proses cloning virtual machine ya. Jadi itu akan sangat memudahkan kita. Jadi seandainya eksperimen ini gagal atau rusak, kita tinggal delete aja VM yang baru ini. Mana tadi? Maaf. Nah, ini kan OS yang pertama kali kita install itu kita jadikan template, jadi ini fresh. Nah, jadi seandainya entah dari salah satu 3 server ini rusak, ya kita tinggal delete aja, klik kanan delete, terus cloning ulang dari awal. Itu akan mempercepat pekerjaan kita. Oke ya. Nah, sekarang kita shutdown ya. Sudah selesai untuk tutorial kali ini. Untuk mematikan pakai perintah power off. Jadi sudo dulu, sudo spasi su lalu power off. Nanti VM akan mati.
berikutnya juga sama, jalankan sudo spasi su, lalu masukkan passwordnya, lalu jalankan power off, enter. Nah, terus VM nya berikutnya sudo spasi su, masukkan passwordnya, terus power, jangan sampai typo ya, power off. Oke, sekian untuk sharing video terkait dengan cloning virtual machine di VirtualBox ya. Nanti setelah ini kita lanjutkan dengan tutorial berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.